Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat agan-agan yang terus menyaksikan video kami. Kali ini kami akan menceritakan salah satu kisah pendakian yang ada di puncak Awwawali, Sulawesi Tenggara. Kisah cerita ini kami ambil dari Facebooknya Andi Aiman. Link cerita aslinya kami lampirkan di deskripsi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk kemajuan di channel kami. Kisah cerita ini yang berjudul dengan Diganggu Sosok Hitam di Gunung. Hari itu tahun 2021 akhir, saya mengajak pacar saya untuk muncak di salah satu gunung di kota Kendari, Gunung Awwawali. Dengan ketinggian 750 mdpl, tidak terlalu tinggi, namun reputasi puncak ini cukup baik untuk pendaki pemula seperti pacar saya. Seperti biasanya, saya mempersiapkan alat dan logistik untuk pendakian kali ini. Setelah semuanya siap, pada pukul 12 siang, saya berangkat menuju ke kaki gunung yang berjarak sekitar 4 jam. Dari kota Kendari, di perjalanan saya menanyakan Siti, apakah kamu sehat dan tidak lagi PMS? Ya, Siti baik-baik saja. Di atas motor, kami tak banyak berbincang, saya hanya fokus mengendara. Singkat cerita, sampailah kami di kaki gunung, tak perlu registrasi, kebetulan waktu sudah di jam 5 sore. Kami agak telat, sebab kami hanya bersantai saja. Saat perjalanan sampai sini masih tak ada lagi kejanggalan. Hanya saja saat kami parkir motor di salah satu rumah warga, saya berencana untuk langsung naik saja, dan tiba-tiba suara azan berkumandang. Akhirnya saya mengurungkan niat. Di sini saya diajak oleh pemilik rumah untuk mampir sejenak. Sambil menunggu sholat maghrib, Siti memutuskan untuk sholat dulu di rumah itu. Selepas sholat, Siti pun membereskan kembali dan memeriksa alat dan logistik. Sambil berbincang dengan pemilik rumah, tak lupa saya bertanya apakah malam ini ada sekelompok pendaki yang naik. Ibu menjawab, tak ada. Hari ini sepertinya di puncak tak ada pendaki. Kalian hati-hati saja, itu pesan ibu. Setelah kami bersiap-siap, saya dan Siti pun pamitan. Berdoa semoga pendakian kali ini aman dan tidak terjadi apa-apa. Kami pun mulai berjalan. Di sini kami hanya menggunakan lampu dengan penerangan dari handphone. Sekitar 15 menit kami berjalan, Siti meminta untuk istirahat dulu. Ya, apa boleh buat, saya mengeluarkan air dari carrier. Dan saya juga menghisap sebatang rokok sambil beristirahat. Entah hanya saya atau Siti juga mendengar suara bapak-bapak lagi berbicara. Sepertinya berbincang dengan seseorang. Meskipun tak terlalu kedengaran apa yang bapak itu bahas, intinya saya mendengar di belakang semak-semak yang berada di sekitar 5 meter dari saya. Spontan saja saya mencari sumber suara itu. Mungkin saja ada pendaki yang sedang beristirahat juga, namun semakin saya mendekat, suaranya juga semakin menjauh. Apakah ini hanya pendengaran saya ataupun halusinasi? Akhirnya saya kembali ke Siti dan meminta untuk melanjutkan perjalanan saja. Sebab perasaan saya mulai tak nyaman di tempat itu. Kami pun berjalan pelan-pelan dan sesekali menengok ke belakang untuk memastikan keadaan Siti. Dan sekitar 50 menit berjalan, kami pun telah sampai di tubuh puncak. Mungkin karena Siti kelelahan, dia langsung saja membaringkan badannya di tanah. Saya buru-buru memasang tenda dan mengeluarkan makanan dan juga alat masak. Selepas mendirikan tenda, saya memanggil Siti untuk memasak nasi dan juga merebus mie serta air panas. Sembari Siti memasak, saya memutuskan untuk mencari kayu bakar di sekitar hutan. Nah, di sini saya merasa ada yang janggal lagi. Di sekitar saya terdengar lagi suara bapak-bapak yang lagi ngobrol. Saya mencari asal suara tapi tak kunjung ketemu. Akhirnya saya buru-buru untuk segera kembali ke tenda. Sesampai saya di tenda, saya melihat Siti duduk sambil menutup wajahnya.
Dengan tangan saya pun menghampiri Siti dan menyapa, "Ada apa, Siti?" Siti hanya menggelengkan kepala. Di sini saya sangat penasaran apa yang terjadi. Saya lantas bertanya berulang kali. Akhirnya Siti pun menjawab dengan nada ketakutan. "Tadi waktu kamu mencari kayu bakar, saya akan memasak air untuk merebus mie. Di depan tenda setelah airnya mendidih, saya berbalik badan dan berencana untuk mengambil mie yang ada di dalam tenda. Tapi di sini Siti terdiam sejenak dan ragu untuk mengatakan. Tapi di saat saya membalikkan badan, saya kaget sebab di belakang tenda saya melihat sosok perempuan berbaju putih dan tatapannya tertuju pada saya sambil tersenyum tipis. Saya pun langsung tak bisa apa-apa. Rasa ingin teriak, tapi tak bisa. Saya cuma menangis dan menunduk kepala sambil menunggu kamu datang. Saya pun akhirnya menenangkan Siti sambil, "Siti, kamu berbaring aja dulu, biar aku saja yang memasak," itu kataku. Setelah kami makan dan juga menyalakan api unggun, saya membersihkan alat-alat dan bersiap untuk tidur sebab besok subuh harus bangun dan menyaksikan sunrise. Selepas semua beres, kami berdua masuk ke dalam tenda dan tidur. Api unggun tetap kami nyalakan di depan tenda. Waktu sudah menunjukkan pukul 1.30 malam. Saya sudah terlelap, namun saya terbangun di saat saya merasakan genggaman tangan Siti yang sangat erat. "Ada apa, Siti?" Siti pun lantas berbisik ke telingaku, "Iman, kamu lihat ke arah kaki kita. Dari tadi saya merasakan ada yang memegang kaki saya. Ternyata setelah saya melihat ke bawah, terlihat ada sosok hitam yang sedang duduk di depan tenda dan terpapar cahaya api unggun. Sosok itu menjulurkan tangannya ke dalam tenda dan memegang kaki Siti." Saya berbalik berbisik ke Siti, "Siti, kamu pelan-pelan menarik kaki kamu. Usahakan kaki kamu terlepas dari genggaman itu." Di saat Siti berusaha melepaskannya, saya membaca ayat kursi di dalam hati. Alhamdulillah, sudah terlepas. Di saat itu saya memutuskan untuk berjaga-jaga saja, dan saya membiarkan Siti untuk tidur dan menjaganya semalaman. Tak terasa jam sudah menunjukkan ke angka jam 3 subuh. Di sini saya mendengar lagi suara bapak-bapak yang mengobrol, dan itu saya mencoba tenang dan mendengarkan obrolannya. Ternyata isi obrolan yang saya dengar seperti ini. "Saat ini, mengapa banyak sekali manusia-manusia yang mengotori tempat ini dengan sampah yang dibawa ke atas gunung, dan selalu enggan yang bawa turun?" Pada dasarnya hanya itu yang bisa saya dengar saat tertidur lelap. Setelah mendengar suara obrolan itu, singkat cerita, Siti terbangun di jam 5 subuh. Katanya ia bangun untuk memasak mie dan juga kopi untuk makan kita. Setelah semua masak, dia baru membangunkan saya. Wah, akhirnya setelah malam yang sangat mencekam itu, semua terbayar setelah menyaksikan lautan awan dan intipan sang mentari yang mulai menampakkan wajahnya. Saya dan Siti tak bisa menahan untuk mengambil foto bergantian. Kami berfoto pagi itu setelah kami rasa puas. Saya dan Siti akhirnya memutuskan untuk mengemasi alat kami. Tak lupa juga kami membersihkan dan membawa sampah kembali ke bawah. Di sini saya pulang dan tak terjadi apa-apa lagi. Saya mengantar Siti untuk pulang kembali ke rumahnya. Kesimpulannya, mungkin sosok yang kami lihat dan kami dengar adalah salah satu penghuni gunung dan memperingati saya dan teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan alam ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga pengalaman yang kami alami tidak terjadi keagan-agan. Saksikan terus channel kami. Salam Lestari.